kejawen agama atau bukan sih Mas? Ya kejawen bukan agama Mas ya. Bukan. Mana ada di Indonesia agama kejawen? Tidak ada. Oke. Jadi bukan agama kejawen itu. Terus kejawen itu apa Mas? Ya banyak versi ya untuk menjelaskan tentang kejawen itu apa. Tapi secara garis besar mungkin saya mau katakan bahwa kejawen itu sebuah laku kehidupan tentunya yang diyakini oleh orang Jawa khususnya. Karena kalau kita bicara suku ini kan banyak Mas Yahya. Setiap suku tentunya memiliki warisan, tradisi, budaya, kepercayaan dari para leluhurnya masing-masing. Nah, salah satunya adalah orang Jawa. Sehingga warisan daripada leluhur orang Jawa ini dijalankan sampai sekarang ini, dan kita menyebut diri kita ini sebagai orang-orang kejawen ya, karena kita menjalankan tradisi, menjalankan budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Leluhur itu artinya orang-orang terdahulu Mas Yahya ya, yang mana mereka semua ini mengajarkan tentang banyak hal di dalam kehidupan ini, termasuk mengajarkan tentang bagaimana sih kita bisa menjalani hidup ini dengan selaras. Selaras di sini tentunya dalam segala hal. Ya, selaras antara hubungan kita dengan alam semesta, termasuk di dalamnya selaras antara hubungan kita dengan Sang Pencipta. Yang mana orang Jawa atau kejawen ini meyakini bahwa kita ini tidak jauh dengan Yang Maha Kuasa. Kita ini sudah menjadi satu dengan Yang Maha Kuasa. Nah, itulah keyakinan-keyakinan daripada kejawen. Makanya di dalam penerapannya, kejawen ini tidak pakai tata cara yang susah-susah Mas ya, tapi lebih mengikuti kata hati, lebih ke kebatinan yang dalam gitu Mas ya. Itu caranya orang kejawen ini mewujudkan ekspresi ya di dalam mendekatkan diri, atau di dalam mengenal, atau di dalam menyatukan dirinya dengan Sang Pencipta. Jadi keyakinan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu bagi orang kejawen tidak perlu dengan tata cara yang ribet-ribet, tapi lebih ke semua senantiasa dilakukan atas dasar kemantapan atau keyakinan hatinya masing-masing. Makanya ketika mantapnya, yakinnya ini mungkin melakukan itu di gunung, ya dilakukan di gunung Mas ya. Mantapnya itu dilakukan dengan cara semedi di dalam kamar misalkan, ya dilakukan di kamar. Atau mungkin mantapnya itu dengan cara dia harus pergi ke pohon besar misalkan, ya dilakukan itu. Karena memang mereka ini tidak terikat oleh suatu aturan Mas Yahya secara syariat. Lebih menekankan harmoni di dalam menjalani hidup supaya selaras, supaya seimbang. Itulah kejawen Mas Yahya. Untuk mengenal Tuhan itu kan kita harus punya tata cara ya Mas ya. Kita harus memeluk salah satu agama untuk kita bisa mengenal Tuhan. Nah, kemudian kejawen ini kan nggak punya tata cara ya Mas ya, nggak punya aturan baku dalam bertuhan. Kemudian muncul anggapan bahwa kejawen ini sesat Mas, katanya menyembah setan, menyembah batu, kemudian juga makan kemenyan, makan kembang. Ini kira-kira beneran gini nggak sih Mas kejawen itu? Ya, kalau kita bicara bahwa seolah-olah tolak ukur untuk mengenal atau dekat dengan Sang Pencipta adalah agama, saya rasa tidak sepenuhnya benar juga. Ya, biarpun di dalam agama itu juga mengajarkan sebuah aturan atau tata cara di dalam kita menunjukkan kalau kita itu bertuhan. Karena apa? Itu sudah dibuktikan. Banyak sekali orang beragama yang justru perilakunya, kehidupannya tidak mencerminkan ketuhanan Mas Yahya. Karena kalau kita bicara ketuhanan kan selalu identik dengan hal-hal baik dalam segala hal. Termasuk di situ tentang bagaimana kita bertingkah laku, bertutur kata, perbuatan, ya, artinya dalam segala hal. Nah, kenyataannya masih banyak orang-orang yang sudah memeluk suatu agama tapi justru
perilakunya nggak seperti layaknya manusia yang bertuhan. Kemudian kalau kita mau bicara tentang kejawen, yang mana kejawen dianggap sebagai orang yang tidak bertuhan hanya karena tidak memeluk suatu agama, ini juga kurang tepat. Karena apa? Kita bicara tentang sejarah saja, ya. Sekali lagi, ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia, bukan hanya Jawa. Ya, ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia ini, termasuk salah satunya yang kita bicarakan saat ini adalah tentang suku Jawa. Yang mana penduduk asli Indonesia, pribumi, orang Nusantara, baik itu Sunda, ya, Batak, ya, Dayak, suku-suku pedalaman yang lainnya, tentu jauh sebelum ada agama masuk di negara kita ini, mereka-mereka ini juga bertuhan, Mas Yahya. Mereka juga hidup. Mereka juga ada yang hidupnya benar, ada juga yang nggak benar, ada yang baik, ada juga yang nggak baik. Jadi dari dulu tentang itu sudah ada semua. Artinya apa? Jauh sebelum ada agama, orang-orang di Indonesia ini juga sudah bertuhan, Mas Yahya. Karena memang sejatinya negara Indonesia ini tidak punya agama. Semua mengadopsi dari luar negeri. Bukan asli terlahir dari Indonesia, Mas Yahya. Berarti orang-orang di zaman dahulu jauh sebelum ada agama juga sudah bertuhan, termasuk orang kejawen. Cuman bedanya kita tidak terikat dengan aturan yang baku, dalam arti aturan sesuai budaya-budaya agama. Karena kalau kita bicara tentang agama, budayanya ini juga mengikuti ajaran daripada asal-usul agama itu berasal, Mas Yahya. Misal, kita bicara tentang agama Islam. Asal-usulnya dari mana? Dari negara Arab. Sehingga budayanya juga mengikuti budaya Arab. Mulai dari tata caranya berpakaian, ya. Untuk yang laki-laki harus memakai surban dan lain sebagainya. Yang perempuan harus kelihatan matanya saja dan lain sebagainya. Ini kan budaya-budaya dari sana. Nah, sedangkan di Indonesia, pribumi, orang-orang dari tanah Indonesia asli, itu tidak mengenal budaya itu gitu loh, Mas Yahya. Mereka hanya mengenal budaya-budaya yang diajarkan daripada para pendahulu yang ada di Nusantara ini. Makanya mereka nggak terikat dengan aturan itu, mengikuti tata cara. Jadi kalau dikatakan orang kejawen nggak punya aturan, nggak punya tata cara, salah, punya. Tapi tata caranya dijalankan atas dasar kehendak pribadi. Karena memang orang kejawen itu mengikuti kata hati, atau lebih mengedepankan kebatinan, Mas Yahya, untuk mencapai sebuah keleluhuran di dalam menjalani hidup. Tentunya juga dalam segala hal, apapun itu. Jadi aturannya mereka bikin sendiri, mereka jalankan sendiri, Mas Yahya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang para pelaku-pelaku daripada kejawen, ya sama halnya dengan para pelaku yang ada di agama apapun. Kita bicara tentang ajarannya mungkin adalah mengajarkan tentang hal baik, mengajarkan tentang hal-hal yang benar, baik di agama maupun di keyakinan-keyakinan yang lain. Tetapi para pelakunya ini yang kadang tidak tepat, Mas Yahya. Bukan berarti kejawen juga selalu benar terus, enggak. Karena kita bicara tentang kualitas manusianya atau kualitas oknumnya. Jadi kalau di agama ada potensi yang orang bisa berbuat benar, bisa juga berbuat nggak benar. Sebaliknya di kejawen juga sama. Dan demikian pula dengan suku-suku yang lain. Karena semua tergantung yang menjalankan. Kalau kita bicara tentang kejawen, menyembah berhala, menyembah ini. Memangnya tahu. Jangan hanya asal karena kita melihat terus kita mengklaim, kita mengatakan bahwa mereka menyembah batu, menyembah pohon. Bisa jadi kenyamanannya mereka di sana, tetapi keimanan mereka kepada Sang Pencipta, Mas Yahya. Nah, sayangnya hal-hal seperti ini banyak juga yang disalahgunakan hanya demi kepentingan. Baik itu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan golongan di sebuah organisasi misalkan. Jadi ada banyak juga yang salah kaprah juga, Mas Yahya. Kalau untuk kejawen yang sesungguhnya mungkin bisa dikatakan mereka lebih memilih diam dalam segala hal.
mau dihujat, mau dikatakan sesat, mau dibenci, mau diapakan saja, mungkin mereka nggak akan nampak, Mas Yahya. Artinya mereka nggak akan emosi, nggak akan marah, justru lebih diem, Mas Yahya. Lebih diem, lebih menggali potensi yang ada di dalam kepribadiannya sendiri. Nggak akan bersuara. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, mungkin manfaatnya jadi kurang gitu loh, Mas Yahya. Jadi orang kejawen yang betul-betul paham tentang laku kehidupan ini justru mereka tidak akan memunculkan dirinya. Karena apa? Karena mereka ini masih idealis gitu loh, Mas Yahya. Yang penting adalah bagaimana saya hidup dengan Tuhan saya, bagaimana saya hidup dengan alam semesta ini. Perkara kamu mau menilai baik, mau menilai buruk, silahkan, itu hak kamu. Yang penting saya tidak ganggu kamu. Lebih ke sana, Mas Yahya. Nah, akan tetapi ini, kalau ini diteruskan, tidak menutup kemungkinan kejawen yang sesungguhnya itu akan tenggelam, Mas Yahya. Tenggelam karena apa? Karena tradisi budaya, ajaran yang sesungguhnya, yang murni, yang mengajarkan tentang keleluhuran dalam segala hal. Ada budi pekerti, ya, ada nilai sosial terkandung di dalamnya, nilai spiritual terkandung di dalamnya. Ini nggak diwariskan ke anak cucu kita di masa depan, Mas Yahya. Karena ya secara tidak langsung, tanpa kita sadari, terjajah oleh doktrin-doktrin daripada keyakinan-keyakinan yang lain, termasuk agama di dalamnya. Sehingga ajaran yang sesungguhnya ini akan hilang, karena prinsip idealis dari para leluhur kita itu tadi, dari para orang tua atau pendahulu kita. Nah, makanya kalau kita mau berpikir secara luas, harusnya ini tetap dilanjutkan untuk apa? Kebermanfaatan, Mas Yahya. Tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan antara kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lainnya, termasuk tentang agama. Tetapi justru hadir di tengah-tengah supaya bisa berlaku bijak, mengajarkan tentang kebajikan, mengajarkan tentang nilai-nilai luhur di dalam menjalani hidup, Mas Yahya. Jadi akhirnya manfaatnya jadi banyak, Mas Yahya. Kerukunan terjalin, kan begitu. Nggak berantem, nggak mudah dibentur-benturkan hanya karena kepentingan yang kita sendiri kadang nggak tahu gitu loh. Kita sendiri kadang nggak ngerti, Mas Yahya. Nah, ini yang harusnya sekarang ini mulailah kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan cara menjaga keselarasan atau keseimbangan. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Nah, akan tetapi, Mas Yahya, di dalam kejawen itu sendiri, seperti yang saya katakan, ada banyak kepentingan, entah itu pribadi, kelompok, golongan di dalamnya, sebuah organisasi yang tidak jarang. Sesungguhnya mereka ini hanya pura-pura mengerti. Jatuhnya itu jadi ya ono sing ngarani ilmu gatuk lah, ilmu klenik lah, dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang seolah-olah harus memakai ritual beginilah dan lain sebagainya. Ini ya jujur saja tidak semuanya baik-baik saja juga, Mas Yahya. Karena ada banyak kepentingan di dalamnya gitu loh. Kepentingan tentang mencari duit dan lain sebagainya. Nah, ini kan balik lagi bagaimana kita mampu menyikapi fenomena-fenomena itu. Kita gunakan akal sehat kita. Mana sih orang yang memang pengertian tentang kehidupannya ini memang benar, dan mana sih yang hanya sekedar demi kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya mereka masing-masing. Nah, ini tentu kembali kepada kita sih, Mas Yahya. Ya, jadi sebenarnya orang-orang yang dianggap sesat nyeleneh itu ya oknum-oknum tadi ya, Mas. Ya, balik lagi kepentingan ya. Oknum ya. Jadi di kejawen pun tidak semuanya lurus, Mas Yahya. Ya. Kita harus tegaskan itu. Tidak semuanya lurus. Ada banyak kepentingan, jadi ada banyak yang bisa jadi ya salah kaprah juga di dalam mengajarkan itu, gitu loh, Mas Yahya. Iya, masuknya agama ke Pulau Jawa ya, termasuk agama Islam. Ada masyarakat Jawa yang tadinya nggak beragama, bisa dibilang orang kejawen ya, kemudian memeluk agama Islam, sehingga muncul istilah kejawen, meskipun nggak diakui oleh orang Islam ya, karena dianggap sesat, nggak mau sholat juga ya. Kalau menurut Mas Wahyu, kita sebagai masyarakat yang
bisa berpikir ya Mas ya, demi kerukunan. Kita harus bagaimana Mas menyikapi yang seperti ini? Yang benar adalah bagaimana kita tetap bisa hidup berdampingan, ya. Artinya kita sebagai penduduk asli pribumi, ya, berbagai macam suku ini tadi, tetap menjaga kerukunan itu. Karena ini mau diakui mau tidak, ya, budaya-budaya dari agama-agama yang lain kan juga masuk di negara kita. Nah, sejauh itu mengajarkan tentang kebaikan, tentang hal-hal yang benar, nah kenapa enggak? Tapi kita tetap mempertahankan, kita tetap melestarikan tradisi budaya yang sudah diajarkan para leluhur kita, yang memang nilai-nilainya sungguh luar biasa, Mas Yahya. Jadi harus tetap bisa hidup berdampingan. Apa sih ruginya gitu loh? Apa sih salahnya? Sekarang juga sudah banyak kok orang kejawen yang mau menerima suatu agama. Banyak orang kejawen beragama Kristen, ya, beragama Islam bahkan, dan tetap menjalankan dua-duanya dengan baik kalau memang bisa gitu loh Mas Yahya. Makanya hal seperti ini tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu saling memaksakan satu dengan yang lain. Biarkan semua berjalan sesuai dengan kenyamanan, pikiran dan juga hati di dalam menjalani itu. Toh tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Jadi tetap yang kejawen pun menjalankan tradisi dan budaya yang sudah diwariskan supaya terus lestari, tetapi juga karena kita hidup berpemerintahan di mana kita harus diwajibkan memeluk suatu agama, ya apa salahnya kita peluk agama? Kalau bisa kita jalankan, ya kita jalankan dua-duanya Mas Yahya, supaya bisa berjalan selaras ini tadi Mas Yahya.